Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah kita memposting kemarin tentang bantahan terhadap Firanda, salah satu pentolan kelompok Wahabi di Indonesia, datang beberapa pertanyaan, siapakah itu Wahabi, siapakah itu Wahabi. Maka kita jawab, Wahabi adalah mereka yang menamakan dirinya dengan sebutan salafi. Salafi begitu, itu namanya kelompok Wahabi. Jadi mereka menamakan dirinya dengan kelompok salafi. Padahal secara zaman mereka bukan salaf, secara keyakinan mereka juga bukan salaf. Nanti kita akan kupas apa itu, bagaimana keyakinan salaf, bagaimana keyakinan para ulama salaf, dan siapa itu generasi salaf. Kenapa mereka menamakan dirinya dengan kelompok salafi? Kenapa mereka menamakan dirinya dengan kelompok salafi? Oleh karena kebobrokan. Jadi ketika akhirnya mereka tujuannya menamakan demikian itu untuk mengkelabui orang-orang awam. Untuk mengkelabui orang-orang awam. Karena ketika dinamakan dengan Wahabi, sebenarnya ini para ulama yang memberikan nama Wahabi kepada mereka. Tapi mereka menamakan dirinya dengan sebutan salafi tadi, tujuannya agar mengkelabui orang-orang awam. Jadi padahal nggak boleh, makanya dari sini menamakan mereka dengan kelompok salafi agar orang awam tidak memiliki prasangka yang salah terhadap mereka. Maka kita namakan mereka adalah kelompok Wahabiyah. Jadi kelompok Wahabiyah ini kenapa mereka bersikeras begitu menamakan dirinya dengan salafi? Karena para ulama baik yang satu zaman ataupun yang datang setelah mereka membongkar habis bagaimana kesesatan kelompok tersebut. Di antaranya banyak sekali, di antaranya yang satu zaman dengan Muhammad ibn Abdul Wahab sendiri. Jadi Muhammad ibn Abdul Wahab adalah penggagas atau perintis kelompok Wahabiyah ini. Banyak para ulama yang menceritakan betul bagaimana Muhammad ibn Abdul Wahab merangsak dari Najd hingga masuk ke Taif, lalu membunuh orang-orang muslim di sana yang membunuh orang-orang muslim di sana, bayi-bayi yang masih menyusu, perempuan-perempuan, mengambil harta mereka. Bahkan digambarkan di dalam kitabnya, Syekh Zaini Dahlan menggambarkan bahwasanya sungai itu mengalir, darah itu mengalir laksana sungai. Darah itu mengalir laksana sungai. Nah, ini bahayanya kelompok Wahabi. Ideologi dasar dari kelompok Wahabi ini adalah bahwasanya mereka mengkafirkan setiap golongan yang berada di luar mereka. Bukti nyatanya adalah apa yang dinyatakan pendirinya Muhammad ibn Abdul Wahab. Dia mengatakan apa? Man dakhala fi da'watina falahu ma lana wa lahu ma 'alaina wa man lam yadkhul fa huwa kafirun halalud dam. Jadi apa yang garis besar atau ideologi dasar kelompok Wahabi adalah mereka mengkafirkan setiap golongan di luar mereka. Pendirinya Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan, barang siapa yang bergabung dengan dakwah kita, maka dia berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Adapun yang tidak bergabung, fahuwa kafir halalud dam, katanya. Orang tersebut telah kafir dan halal darahnya. Makanya kelompok ini bahaya. Di zaman sekarang bahaya, gak boleh orang menganggap enteng bahaya dari kelompok Wahabiyah ini. Gak boleh menganggap enteng kelompok bahaya dari kelompok Wahabiyah ini. Nah, sekarang kenapa mereka, tadi sudah kita singgung, kenapa mereka menamakan dirinya dengan kelompok salafi, padahal mereka bukan salaf dari segi zaman, bukan salaf juga dari segi keyakinan. Nah, pertanyaannya siapa itu salaf? Salaf adalah mereka yang hidup 300 tahun pertama Hijriyah. 300 tahun pertama Hijriyah. Kenapa ada pemetaan antara ulama salaf dengan ulama khalaf? Oleh karena orang yang hidup di 300 tahun pertama Hijriyah masuk dalam keistimewaan hadis Rasulullah, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya abad, kata Rasulullah, abad di mana aku hidup. Kemudian abad setelahnya, kemudian abad setelahnya. Nah, inilah 300 tahun pertama dinamakan sebagai generasi salaf. Adapun ulama yang
datang setelah 300 tahun pertama, maka itu dinamakan dengan ulama khalaf. Nah, itu. Jadi Wahabiyah bukan salafi dari segi zaman, juga bukan salafi dari segi keyakinan. Di antara gambaran terjelas yang menjelaskan tentang keyakinan para ulama salaf adalah yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan ta'ala ya'anillaha anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'da'i wal adawat la tahwihil jihatus sit kasairil mubtadat. Maha suci Allah dari memiliki batas dan ukuran. Dari memiliki ukuran, batas ujung, sisi-sisi. Kemudian dari memiliki, Maha suci Allah dari memiliki anggota badan yang besar seperti tangan, kepala, kaki. Juga Maha suci dari memiliki anggota badan yang kecil seperti lidah, seperti anak lidah. La tahwihil jihatus sit. Dia Allah tidak diliputi arah yang 6. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kasairil mubtada'at. Seperti seluruh makhluknya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wallahu taala a'lamu wa ahkam.